Oke, baik. Ini soal yang pertama, tentukan himpunan titik-titik yang mempunyai jarak sama ke titik minus 1, minus 3,1 dan 7,2. Oke, kita akan selesaikan dengan dua cara. Oke. Cara pertama, kita misalkan A itu minus 3,1 dan B 7,5. Jadi kita titik tersebut adalah PXY, maka panjang PA sama panjang PB. Nah, untuk mencari panjang PA, kita pakai rumus XP dikurang XA dikuadratkan ditambah YP dikurang YA dikuadratkan. Nah, itu sama dengan PB. PB berarti akar dari XP dikurang XB dikuadratkan, YP dikurang YB dikuadratkan. Nah, karena panjang P itu titik P itu adalah X, lalu titik YP-nya itu Y, maka soal persamaannya menjadi seperti ini. Nah, selain itu kita akan dapatkan, kita bisa juga lakukan dengan cara mencari titik tengah dari AB terlebih dahulu. Nah, maka himpunan titik yang berjarak sama ke titik A dan B adalah, jadi setelah kita menentukan titik M, titik tengahnya, maka persamaan himpunan titik yang berjarak sama ke titik A dan B adalah himpunan titik yang berada pada garis yang melalui M dan tegak lurus terhadap garis AB. Maka kita pertama mencari gradien AB, yaitu YA kurang YB per XA kurang XB. Kita substitusi angkanya sehingga didapat gradiennya 2/5. Nah, karena AB dan garis yang melalui titik M tegak lurus, maka gradien garis yang melalui titik M dan tegak lurus dengan AB adalah minus 1/M gradien AB. Jadi dapat persamaan gradiennya itu adalah minus 5/2. Jadi persamaan yang kita cari adalah Y kurang YM sama dengan minus 5/2 kali X dikurangi XM. Nah, YM-nya di sini 3 sehingga Y kurang 3 sama dengan minus 5/2 ada buka kurung X kurang 2 kita seranakan menjadi 2 kali Y kurang 3 sama dengan minus 5 kali X kurang 2. Nah, maka kita akan dapatkan persamaan garis yang sama dengan persamaan garis yang kedua ini dengan cara yang pertama. Nah, yang berikutnya soal ketiga diberikan titik A itu minus 5,4 dan titik B 7,6. Tentukan himpunan titik P sehingga panjang PA banding panjang PB sama dengan PA banding PB 2/3. Nah, akibatnya kalau PA banding PB 2/3, maka jika koordinat titik P adalah X, Y, maka 3 kali panjang PA sama dengan 2 kali panjang PB. Nah, panjang PA sama seperti tadi, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini, tetapi kali ini dikalikan dengan 3. Dan yang panjang PB dikalikan dengan 2. Nah, ketika ini dikuadratkan, maka diperoleh 9 buka kurung. Kita jabarkan X kurang 5 dikuadratkan ditambah Y tambah 4 dikuadratkan, yaitu X kuadrat kurang 10X tambah 25 tambah Y kuadrat ditambah 8Y tambah 16. Demikian juga X kurang 7 dikuadratkan, kita jabarkan menjadi X kuadrat kurang 14X ditambah 49 dikali Y kuadrat Y kurang 6 dikuadratkan. Nah, jadi jika kita menjabarkan ini semua, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Nah, ya kita juga boleh menyederhanakannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 34/5X ditambah 120 bagi 5 berarti dapatnya 24Y ditambah 29/5 sama dengan 0. Nah, yang untuk soal yang nomor 3, tentukan himpunan titik P sehingga jarak ke titik asal 2 kali jaraknya ke titik A. Jadi titik asal itu adalah titik
0,0, kita misalkan O, berarti dalam hal ini panjang OP sama dengan 2 kali panjang PA. Nah, panjang OP ya sama seperti sebelumnya ya, misalkan titik P itu adalah X, Y, maka kalau kita masukkan ke rumus semula itu berarti akar dari X bisa XP kurang XO ya, dikuadratkan ditambah ya, YP dikurang YO dikuadratkan sama dengan XP dikurang XA dikuadratkan ditambah YP dikurang YA dikuadratkan. Kita masukkan sehingga diperoleh ini akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kali akar X kurang 1 dikuadratkan ditambah Y kurang 2 dikuadratkan. Nah, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, nah ini kita kuadratkan seluruhnya, karena ini ada 2, maka dikali 2 lagi jadi 4, sehingga persamaannya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8/3X kurang 16/3Y tambah 20/3 sama dengan 0. Oke, soal nomor 4, tentukan himpunan titik P sehingga jarak titik P terhadap titik A 4,0 2 kali jarak titik P dari sumbu X. Nah, kita tahu bahwa jarak titik P terhadap sumbu X itu adalah sama dengan itu ada sebuah garis di sini ya. Oke, jadi kita substitusi ke sini ya, sehingga kita peroleh persamaannya adalah 3Y kuadrat. Nah, untuk mendapatkan jarak titik P terhadap sumbu X, ya kita memunculkan titik B yang koordinatnya sama dengan si yang absisnya sama dengan si P tetapi ordinatnya 0. Nah, sehingga kita dapat seperti ini. Yang nomor 5, misalkan A itu 2,3 dan B minus 3,4. Jika titik P merupakan himpunan titik sehingga luas segitiga PAB adalah 17/2 satuan luas tentukan, maka tentukan semua himpunan titik P yang memenuhi. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama, kita coba melihat bahwa luas dari segitiga PAB ini adalah alas kali tinggi per 2 ya. Cuman kita masih belum mengetahui yang mana tingginya. Kalau kita punya segitiga ya, misalkan seperti ini, kita coba posisikan titik-titik yang diketahui. Titik A itu 2,3, berarti dia di kuadran pertama ya, katakanlah seperti ini. Titik A 2,3, lalu titik B minus 3,4. Minus 3,4 berarti dia di kuadran kedua dan absisnya masih lebih besar dari absis dari si A. Kita misalkan di sini minus 3,4. Nah, jadi kita hubungkan garis AB. Nah, maka kita dapat mengetahui nanti kita bisa menjadikan AB sebagai alas, sedangkan si P ya bisa di dua posisi sebenarnya, berada lebih dekat ke O atau di bukan bagian daerah asal ya. Jadi kita misalkan titik P di sini, X, Y, kita hubungkan. Nah, maka tinggi dari segitiga ini adalah
jarak titik P ke garis AB. Nah, seperti itu ya. Jadi dari konsep ini kita dapat lakukan, langkah yang kita harus lakukan adalah menentukan panjang AB ya. Panjang AB kita dapat gunakan jarak 2 titik sehingga panjang AB sama dengan akar dari XA kurang XB dikuadratkan ya. Jadi kita kuadratkan dan ditambahkan dengan YA dikurang YB dikuadratkan. Nah, itu sama dengan akar dari berarti minus 2 kurang minus 3 kuadrat. 2 kurang minus 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 4 dikuadratkan, yaitu akar dari 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 26. Nah, kita tahu bahwa luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dari panjang AB dikali panjang PB. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa 17/2 itu sama dengan 1/2 akar 26 kali jarak PB ya. Nah, berarti panjang PB itu sama dengan 17 per akar 26. Ya, jadi 17 per akar 26. Nah, dalam hal ini kita tidak langsung buru-buru menyederhanakan 17 per akar 26, bisa jadi dirasionalkan ya. Karena kemungkinan bentuk ini akan muncul kembali. Nah, sekarang kita boleh melihat bahwa persamaan untuk mendapatkan jarak titik P ke B itu sama saja. Oh, ini jangan B lagi ya. Ini kita ganti menjadi sorry. Kita besarkan sedikit. PD lah kita bilang ya. Oke, jadi ini panjang PD ya. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan berarti mencari persamaan garis AB. Oke. Nah, kemudian kita tentukan persamaan garis yang melalui titik si A yang sama dengan 2,3 dan B yang sama dengan minus 3,4. Itu persamaan garisnya adalah Y kurang YA per X dikurang XA sama dengan kurang YB kurang YA sama dengan X kurang XA per XB dikurang XA. Nah, berarti kita substitusi Y kurang 3, YB nya 4 kurang 3 sama dengan X kurang 2, XB nya minus 3 kurang 2. Berarti Y kurang 3 sama dengan X kurang 2 per minus 5. Nah, kita kalikan minus 5
tambah 15 sama dengan X kurang 2. Nah, atau dalam hal ini kita tuliskan menjadi X tambah 5Y dikurang 17 sama dengan 0. Nah, jadi jika titik P berjarak tadi 17 per akar 26 ya, terhadap garis AB, maka ya, panjang PD ya, PD itu sama dengan nilai mutlak dari ya, nah, ini kan persamaannya X tambah 5Y kurang 17, berarti XP ditambah 5YP dikurang 17 per akar dari 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita menggunakan jarak titik ke garis ya. Berarti 17 per akar 26 Oke, jadi ini akar 17 per akar 26 sama dengan, nah karena kita tadi memisalkan XP-nya itu X, maka langsung saja 5Y dikurang 17 per akar 26. Nah, artinya ada nilai mutlak X tambah 5Y kurang 17 sama dengan 17. Nah, jika kita kuadratkan ini, berarti nilai mutlak dari X tambah 5Y kurang 17 dikuadratkan sama dengan 17 kuadrat, sehingga ini menjadi X tambah 5Y kurang 17 dikuadratkan dikurang 17 kuadrat sama dengan 0, atau X tambah 5Y kurang 17 kurang 17 dikali X tambah 5Y kurang 17 tambah 17 sama dengan 0. Kita tuliskan lagi menjadi X tambah 5Y kurang 34 kali X tambah 5Y sama dengan 0. Jadi kalau kita mau menjabarkannya boleh, tapi kalau bentuknya sampai di sini juga boleh. Andai kita menjabarkannya, berarti ini X kuadrat tambah 5XY tambah 5XY lagi. Ya, kita kalikan ya, X kuadrat tambah 5XY tambah 5XY tambah 25Y kuadrat dikurang 34X dikurang 34Y sama dengan 0. Atau X kuadrat tambah 25Y kuadrat ya, ditambah, atau bisa seperti ini ya, tambah 10XY ditambah 25Y kuadrat dikurang 34X dikurang 34 ya, 34 kali 5 berarti 170 ya, 170Y sama dengan 0. Oke ya, kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Tentukan luas segitiga oh ya, ini masih satu cara seperti ini ya. Cara yang lain mungkin kita dapat lakukan dengan digambarkan saja lalu dianalisis posisinya sehingga memungkinkan hasilnya ya. Nah, kalau berikutnya mungkin di sini ya, tentukan luas segitiga ketiga titik sudutnya adalah A, B, C. Nah, kita coba selesaikan ini.
Jadi luas segitiga yang ketiga titik sudutnya adalah A, B, C. Pertama sekali kita coba menggambarkan posisi ketiga titik ini pada koordinat kartesius, ya. Misalkan seperti ini. Titik A terletak di kuadran keempat, ya. Jadi posisinya di sini titik A 2, minus 3, lalu titik B di kuadran ke-1. Dia koordinatnya adalah 4,2. Titik C berada di kuadran ketiga, minus 5, minus 2. Jadi kira-kira seperti inilah, ya. Minus 5, minus 2. Lalu kita coba gambarkan garis, ya, supaya terlihat nanti garis yang kedua dari B ke A. Oke. Lalu garis yang ketiga dari A ke C. Nah, kita akan berupaya menentukan luas segitiga ini dengan memanfaatkan rumus yang kita ketahui. Walaupun memang kamu dapat mencarinya menggunakan konsep determinan atau mungkin pelajaran di SMP yang berkaitan dengan luas seperti ini. Kamu gambar persegi panjang lalu kamu kurang-kurangkan luasnya, boleh. Tapi kita akan fokus menggunakan jarak titik ke titik atau jarak titik ke garis. Nah, di sini berarti kita dapat seperti cara sebelumnya, kita misalnya menginginkan AC sebagai alas, ya. Misalkan sisi AC merupakan alas dari segitiga ABC. Maka panjang AC itu sama dengan akar dari, ya, XC kurang XA kuadrat ditambah YC kurang YA kuadrat. Nah, berarti akar dari XC-nya itu sama dengan minus 5 kurang 2, ya, kuadrat ditambah YC itu minus 2 kurang minus 3 kuadrat. Nah, kalau kita lihat, kita bebas memilih apakah ini dituliskan XA kurang XC atau XC kurang XA. Ya, karena memang sifat ketika dikuadratkan, A dikurang B dikuadratkan akan sama dengan B dikurang A dikuadratkan, ya. Oke. Maka ini hasilnya adalah akar dari 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, akar 50 berarti 5 akar 2. Nah, kemudian karena kita punya AC sebagai alas, maka kita tarik garis, ya, dari titik B tegak lurus dengan garis AC. Nah, seperti ini. Misalkan ini titik D, maka panjang BD, misalkan titik D merupakan perpotongan garis yang tegak lurus dengan perpotongan garis BC, AC tadi, ya, AC dengan garis yang ditarik tegak lurus, ditarik dari B tegak lurus ke sisi, tegak lurus ke garis AC. Ya, maka
panjang dari BD jadi panjang BD, ya, maka panjang BD itu adalah jarak titik B terhadap garis AC, ya, seperti ini kira-kira. Oleh sebab itu, kita harus menentukan terlebih dahulu garis yang melalui titik A. Titik A nya tadi 2,-3, dan titik C koordinatnya adalah -5,-2. Iya, jadi tadi kita menentukan jarak titik yang melalui titik AC. Jadi persamaan garis yang melalui titik A dan C adalah Y kurang YA, YB kurang YA sama dengan X kurang, ini XC ya, XC Y kurang 2 Y kurang -3, ini -2 kurang -3 sama dengan X kurang 2 per -5 kurang 2. Berarti Y tambah 3 per 1. Kita langsung saja ya. Y tambah 3 sama dengan X kurang 2 per -7. Jadi Y tambah 3. Kita kali silang berarti -7Y kurang 21 sama dengan X kurang 2. Berarti X tambah 7Y ditambah 19 sama dengan 0. Nah, jarak titik B dalam hal ini adalah 4,2 ke garis X tambah 7Y tambah 19 sama dengan 0 adalah BD, ya tadi ya, BD sama dengan XB tambah 7YB tambah 19 per akar Y 1 kuadrat 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat, berarti sama dengan 4 tambah 7 kali 2 tambah 19 per akar 50 ya.
sama dengan berarti 23 tambah 14, 23 tambah 23 berarti 37 per akar 50. Jadi luas segitiga ABC adalah, oke, kita simbolkan seperti ini aja ya. ABC sama dengan setengah panjang AC kali panjang BD. Setengah kali, tadi panjang AC itu 5 akar 2 ya, akar 50 ya, akar 50 kali 37 per akar 50 sama dengan 37 per 2. Nah, barangkali ada cara lain untuk mencarinya, tapi ini yang dituliskan di sini sebagai aplikasi dari penggunaan yang sebelumnya ya, jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Nah, mungkin itu dulu ya 6 soal pertama. Silakan dipelajari. Jika ada kesalahan hitungan boleh dikoreksi, disampaikan, tetapi esensinya adalah langkah-langkah yang harus dikerjakan adalah seperti ini ya.